Yang pertama adalah semut. Salomo menuliskan, saudaraku, "Hai pemalas, belajarlah dari semut dan berlakulah bijak." Semut itu bangsa yang lemah, saudara, pites saja mati. Tetapi ada banyak hal yang kita bisa belajar dari semut. Dan tentunya semut itu terkenal dengan kerajinannya. Semut itu di mana saja, kapan saja saudara jumpai, dia terus berjalan dan bekerja. Nah, di sini dikatakan bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi ketika ada rezeki, ketika ada berkat, kesempatan itu tidak disia-siakan, dia kumpul rezeki. Untuk nanti ketika musim panen, musim kelimpahan itu berlalu, punya cadangan makanan, saudara. Banyak orang punya cara hidup yang salah. Mereka kalau ada kelimpahan, mereka gunakan bahkan sampai habis. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Karena musim kelimpahan itu tidak selama-lamanya akan ada. Ada musim panen, ada musim paceklik. Ini yang harus kita sadari. Firman Tuhan ajarkan kita harus belajar dari semut, bangsa yang tidak kuat tapi pandai mengumpulkan rezeki pada masa-masa kelimpahan. Kemudian yang kedua, binatang pelanduk di Indonesia, dan terjemahan Indonesia dipakai istilah pelanduk. Tapi sebetulnya ini adalah satu jenis binatang yang tidak ada di sini, yaitu semacam kelinci, ya, saudaraku, kelinci begitu. Binatang yang lemah, kelinci, saya sebut kelinci aja, binatang yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di Bukit Batu. Saudara menjadi lemah, kecil, dan tidak berdaya secara banyak hal, ya, secara fisik dan sebagainya, itu sebuah fakta yang kita tidak suka, ya, kita ingin jadi kuat tentunya. Nah, kelinci di sini, itu binatang yang betul-betul berhikmat. Mereka lemah, tapi mereka membuat rumahnya di Bukit Batu. Bukit Batu itu kalau di dalam bahasa Alkitab, kalau saudara baca di dalam Mazmur, saudara temukan bahwa Bukit Batu itu adalah Tuhan. Apakah ketika Anda merasa dirimu lemah, engkau punya rumah, tempat berlindung, tempat berteduh yang terbuat dari gunung batu? Yang ketiga adalah belalang. Belalang yang tidak mempunyai raja, artinya nggak ada pimpinannya, nggak harus dikomando begini, begitu, begini, begitu. Tetapi semuanya berbaris dengan teratur. Artinya apa? Tahu menempatkan diri. Ini gambaran dari kalau orang Kristen itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu nggak akan semau-maunya, saudara. Dia bisa bersatu dengan saudara-saudari seiman. Yang penting ada satu kesadaran untuk aku melakukan bagianku, saling menopang, saling mendukung dengan saudara-saudariku. Tidak selalu kita ini butuh akan komando, butuh akan perintah. Lakukan ini, lakukan itu. Enggak, bisa melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan teratur, berbaris teratur, bersama-sama mengerjakan dengan goal yang satu, yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemudian yang terakhir adalah cicak.